Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 11 dan ayat 12 yang berbunyi, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Roh Kudus memperlengkapi umatnya melakukan pekerjaan pelayanan. Ada banyak sekali institusi atau lembaga gereja yang sangat mudah sekali untuk memanggil anggota jemaatnya untuk menjadi pelayan bagi tubuh Kristus yang kelihatan di muka bumi ini. Di dalam kepengurusan seperti anggota panitia kegiatan gerejawi atau pengurus komisi, dan bahkan untuk menjadi anggota majelis jemaat sebagai pendeta, penatua maupun diaken sebagai anggota majelis jemaat itu sendiri. Akan tetapi sebaliknya masih saja ada banyak institusi atau lembaga gereja yang sangat sukar atau sangat sulit untuk mencari anggota jemaat agar mereka mau menjadi pelayan khusus di tengah kehidupan gerejanya, di dalam boleh memenuhi tugas panggilan pelayanan Tuhan Yesus Kristus itu. Alasan yang diungkapkan terdengar sangat rohani, seperti "saya belum layak" atau "belum mampu, tolonglah yang lain saja dulu." Dari firman Tuhan hari ini sungguh mengajarkan dan mengajak kita agar kita sesungguhnya janganlah ragu-ragu apabila menerima tugas panggilan Tuhan Yesus itu. Sebab Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya pasti memperlengkapi kita, umat-Nya, untuk dimampukan melakukan tugas panggilan pelayanan dalam pembangunan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang nampak, yang kelihatan di atas muka bumi ini. Dan untuk itu Tuhan Yesus telah menganugerahkan kepada kita masing-masing adanya talenta secara khusus, baik talenta yang sudah kita sadari atau talenta yang belum kita sadari ada pada diri kita ini, yang akan muncul saat kita melakukan tugas panggilan pelayanannya itu. Sesungguhnya pula yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan butuhkan bagi kita adalah bukan kemampuan dan kehebatan kita, tetapi kesediaan kita mau melayani Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih kita karena telah diselamatkannya dari belenggu dosa itu, sehingga Dia juga rela melalui pengorbanannya di atas kayu salib menggantikan kita untuk sungguh-sungguh tugas tanggung jawab pelayanan bagi diri Tuhan Yesus itu dapat sungguh-sungguh boleh dialami bagi setiap orang yang dipilih dan dipanggil untuk tugas pelayanan itu sendiri. Jadi kata kunci atau persyaratannya adalah sesungguhnya bukan saya belum layak atau belum mampu, akan tetapi sudahkah kita menyadari telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Bagi yang sudah menyadari dirinya telah menerima keselamatan, pasti akan mampu berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Seperti pernyataan dari Nabi Yesaya berikut ini yang ditulis di dalam kitab Nabi Yesaya 6 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi,
Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Apa yang menjadi jawaban seorang Nabi Yesaya ketika dia dipanggil untuk memenuhi tugas panggilan kenabian itu? Sesungguhnya dapat juga terjadi dan berlaku di dalam hidup kita orang yang beriman percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu, dengan perlengkapan bagi tugas panggilan pelayanan itu sendiri, pastilah melalui Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus itu akan senantiasa memperlengkapi kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, syukur dan terima kasih kalau melalui renungan singkat tentang firman Tuhan pada hari ini, Tuhan telah mengingatkan kami kembali bagaimana kami dapat dipakai oleh Tuhan, oleh tugas tanggung jawab pemilihan maupun panggilan pelayanan yang Tuhan karuniakan kepada kami itu, sehingga kami sungguh-sungguh dimampukan untuk boleh melakukan tugas pelayanan itu sendiri. Bapa di surga, kami juga ingat untuk berdoa bagi mereka yang saat ini dalam kondisi sakit karena gangguan sakit penyakit apapun juga, termasuk akibat terinfeksi pandemi COVID-19. Oh Tuhan, Engkau campur tangan untuk melalui sarana perawatan para medis dokter, sehingga mereka dapat mengalami kesembuhan oleh mujizat kesembuhan-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.